Sobat Colin, selamat datang di Chit Chat with Linda. Di sini saya akan ngobrol santai dengan narasumber yang sudah saya khusus datangkan buat kalian semua untuk membahas informasi-informasi yang sedang berkembang hari-hari ini. Kami akan sharing banyak hal dan semoga apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberkati kalian semua. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Are you ready? Let's begin! Kali ini saya sudah kedatangan narasumber, yaitu teman SMA saya yang sudah lama saya nggak kontak ya sama dia. Dan hari ini dia khusus datang di Chit Chat with Linda. Dia akan bercerita bagaimana dia bisa survive dari COVID-19. Nah, pasti seru kan topiknya? Oke, sebelumnya kita langsung sapa dulu ya. Halo, Tan. Halo, Lin. Gimana kabar? Sehat. Kamu ya apa? Sehat? Puji Tuhan sehat. Amin. Sudah lama ya kita nggak pernah ngobrol, ketemu aja nggak pernah ini baru kali ini ya. Udah lama, terakhir kapan ya? SMA kali ya, terus hilang lost kontak, terus terakhir ya baru kontak lagi kan. Oke, nah terima thank you ya udah mau datang di Chit Chat with Linda. Dan Oke. sebelumnya kita mau sapa dulu ya penonton-penonton sobat-sobat Jolin ya. Mungkin kamu bisa perkenalan terlebih dahulu, Tan. Oke. Halo sahabat Jolin, nama saya Tanoyo. Jadi umur saya sekarang posisi 36. Saya sekarang karyawan swasta, jadi di Surabaya juga. Kebetulan kayak tadi teman seperti tadi saya temennya Indah, jadi teman SMA udah lama sih. Jadi baru kenal baru sekarang, bukan ketemunya baru sekarang, ketemu lagi. Oke, Dan. Kita langsung ngobrol aja ya. Boleh, Lin. Nah, ini kan aku kan dengar dari salah satu teman kita juga toh, kalau kamu beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu terkena COVID ya, kalau nggak salah ya, betul? Iya, jadi aku itu kena gejala COVID itu tepatnya tanggal 4 April kemarin. Jadi gejala yang pertama aku rasakan. Terus sampai akhirnya masuk rumah sakit kurang lebih 21 hari. Terus aku dinyatakan negatif itu tanggal 1 Mei, kemudian lanjut isolasi mandiri 14 hari kemudian. Jadi kurang lebih aku baru bisa aktivitas kembali kurang lebih sekitar 17 Mei-an. Jadi cukup lumayan lama, sekitar kalau dihitung-hitung mulai dari tanggal 4 pertama kali merasakan gejala itu kurang lebih 45 hari lah, 45 hari. Itu emang gejalanya seperti apa kan yang kamu rasakan? Jadi gini, awal muasalnya memang karena aku kan kerja di suatu perusahaan swasta juga di consumer good ya. Jadi kan memang tidak memungkinkan aku untuk WFH karena kan pada saat bulan 4 itu kan sebenarnya lagi rame-ramenya tuh masalah COVID dan segala macam. Tapi kita karena nggak bisa WFH, ya akhirnya kita tetap jalan. Jadi sebelumnya itu aku sempat bepergiannya traveling untuk urusan bisnis trip, ya kan. Nah, itu terakhir sih memang aku terakhir dari Bali, dari Denpasar, memang dari Denpasar. Kemudian pada saat aku pulang itu tanggal 4, jadi tanggal 1, 2, 3 aku ke Denpasar, tanggal 4 aku balik. Nah, itu pada saat aku pulang aku ada kerasa nggak enak. Nggak enaknya adalah panas tubuhnya itu sampai 39 sampai 40 derajat. Jadi nggak enak banget gitu loh. Nah, pada saat sudah kerasa itu karena memang musim COVID, ya sedikit was-was ya. Tapi aku waktu itu jujur nggak tahu kalau itu adalah gejala COVID. Karena aku rasa ya udah mungkin panas atau kecapean kan bisa jadi, ya kan. Nah, akhirnya
Tapi untuk jaga-jaga, memang pada tanggal 4 itu aku pulang, kan pulang rumah ketemu sama anak sama istri, tapi pada saat aku udah bilang sama istriku bilang, "Aku rasanya kok anu ya, panas ya," dia bilang gitu. Terus, nah ini udah mulai worry-worry, parno-parno kan, udah. Nah, terus Wajar kemudian lah. tapi memang wajar, tapi waktu itu memang udah bilang, "Aku kok panas, mending karena aku dari Bali, takutnya ada apa-apa, mending kamu sama anak-anak pindah ke kamar depan deh." Karena kan di rumah ada 2 kamar, jadi kamar terpisah, kamar anak sama kamar utama kan. Jadi saya Mhm. bilang, "Saya di kamar utama aja karena kebetulan ada kamar mandi dalam, jadi aku bisa ke kamar mandi tanpa harus ganggu di luar." Nah, Heeh. akhirnya tanggal 4 itu panas, terus aku bilang, "Kalau nanti sore," karena posisinya siang kan, siang, sore itu, aku bilang, "Kalau posisinya aku nanti nggak panasku nggak turun, aku mau ke dokter, aku mau cek mau cek." Mmm. Nah, jadi setelah selesai sampai sore sekitar jam 4 jam 5 Itu minum obat toh panas kamu tuh. kan? Belum belum, masih belum. Oh, Karena aku belum. ngerasa panas ya mungkin karena kecapean lah, aku pikir masih Oh, kecapean. oke, heeh heeh. Oke, Mhm. terus aku sore ke dokter, karena diterima karena masih belum terlalu yang kayak yang sekarang ya harus protokol kesehatan dan segala macam, jadi masih diterima di apa ya, poli umum waktu itu, di satu Mhm. rumah sakit di Sidoarjo, karena aku tinggal di Sidoarjo. Mhm. Terus kemudian, karena saya tidak ada gejala apapun, hanya panas, itu Mhm. aku hanya dikasih namanya paracetamol, Oh, iya, heeh. paracetamol untuk obat penurun panas, ya Heeh. kan. Nah, ya udah, karena nggak ada gejala, ya mungkin karena capek, ya udah aku balik. Balik, tapi memang ada beberapa note kalau nanti tanggal 6, berarti kan tanggal 4 itu kan posisinya hari Sabtu. Mhm. Kalau nanti tanggal 6 aku belum ada perbaikan, tanggal 6 aku disuruh balik, suruh Mmm. kontrol ulang. Nah, Mhm. jadi tanggal 4, 5, 6 ya udah aku minum paracetamol, tapi memang selama 2 hari itu panas tubuhku naik turun. Jadi setelah minum obat turun pasti, Mhm, tapi iya. kemudian naik lagi sampai tanggal 6 aku ngerasa, ya ini kayaknya harus balik deh kontrol. Mungkin karena pikiranku karena saya ada, riwayat tipes tipes, Mhm. Iya iya. takutnya tipes karena kan gejalanya hampir sama, Tapi ya kan? kamu nggak batuk gitu nggak ya? Batuk pilek Nggak gitu? ada nggak ada nggak ada. Oh. Waktu di awal aku nggak ada, waktu di awal nggak ada. Jadi, karena nggak ada itu makanya dokter hanya kasih paracetamol. Nah, Oh, iya. kemudian tanggal 6 aku kontrol balik, eee, karena panas masih masih tinggi, kemudian dokternya ngomong, "Mau coba tes rapid lah," dia bilang begitu. Mhm Saya mhm. bilang, "Waduh, Dok, kok toto rapid?" Saya bilang, "Waduh, ini kan deg-deger ini, waduh, kayak gimana?" Akhirnya karena tidak ada juga, apa namanya, ya udah saya pikir sudah nanggung kan, nanggung, sudah di rumah sakit, mau cari sembuh juga kan, maksudnya Iya akhirnya iya. ya udahlah saya tes rapid, yang diambil melalui lengan, jadi bukan yang di kayak yang sekarang, tapi diambil dari lengan kayak ambil darah biasa. Mhm. Terus kemudian dokter juga, tes ronsen juga, akhirnya ya Ronsen udah saya paru ya? oke. Gimana? Ronsen paru-paru? Ya, ronsen paru-paru. Oke, heeh. Karena kan memang itu, 2 cara yang paling umum untuk deteksi Covid kan. Iya iya. Nah, jadi waktu ambil tes darah sama ronsen, udah dapet, nggak lama kok, paling sekitar setengah jam kali ya, hasil udah keluar. Mhm. Nah, diperiksa, ternyata memang tidak ada apa-apa. Jadi memang dinyatakan saat itu masih dinyatakan negatif, baik itu dari hasil, Mmm. eee, rapid Mhm. maupun hasil ronsen. Mmm. Nah, kemudian karena negatif, makanya, dilanjuti mungkin diperiksa apakah ada radang dan segala macam. Ternyata di poli umum dokter ngomong waktu itu hanya mendiagnosa bahwa saya ada radang di tenggorokan karena radang saya merah, Mmm. seperti itu. Nah, hari ini karena saya udah terima negatif, ya udah saya kan agak happy lah, oke lah berarti saya mungkin sakit biasa ya, mungkin tunggu waktu Iya. mungkin selesai, ya kan. Heeh. Ternyata oke, saya waktu itu, saya hanya dikasih obat panas untuk lanjutin, kasih vitamin, kemudian, antibiotik untuk meredakan radangnya tadi, Mhm. selesai. Tapi, dokter kasih note lagi, "Nanti kalau 5 hari nggak sembuh, balik ya."
Oke, saya bilang, ya puji Tuhan sembuh dok, saya bilang begitu, karena saya bilang negatif, selesai kan, udah, tidak ada pikiran apa-apa. Selesai, pulang ke rumah, kemudian ya minum obat dan segala macam, ternyata mulai tanggal 6, 7, 8, 9, 10 itu kondisinya aku bukannya tambah baik, tapi mulai memburuk. Memburuknya kenapa? Contoh, mulai muncul yang namanya batuk. Batuknya batuk kering. Nah, terus muncul lagi yang namanya rasa mual. Jadi, mual nggak bisa makan. Jadi aku makan apa gitu, kepingin balik. Jadi mual, nggak bisa terima makanan. Terus habis itu muncul lagi namanya, sorry, agak ada diarenya. Terus terakhir tanggal 10 itu eh, pagi itu nafasku itu kayak orang olahraga, kayak ngos-ngosan. Kalau orang Surabaya ngomongnya ngos-ngosan. Jadi kayak habis olahraga lari kenceng, jadi nafasnya tuh kayak nafas pendek-pendek. Nafas pendek-pendek. Itu tanggal 10-nya ya? Tanggal 10 aku ngerasa yang nafasnya pendek-pendek, tetapi mulai tanggal 6, 7, 8, 9, 10 itu ya itu tadi ada tambahan gejala batuk, ada panas tetap, terus ada mual, ada muncul diare dan segala macam lah. Waktu itu aku searching-searching di internet, ya cari tahu ini benar gejala apa sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu, banyak kan takut-takut, tapi begitu dicocokin kok mepet, waduh ini gimana gitu kan. Cocokin, ya kan nggak tahu, tapi ya udahlah. Akhirnya tanggal 10 saya ngomong sama, jadi selama 6, 10 itu saya udah nggak bisa kamar, benar-benar bisa kamar. Jadi aku ngerasa, karena kan memang waktu itu saran pemerintah kan waktu itu disaranin kalau bepergian ke tempat yang kalau kemarin kan Bali termasuk zona merah kan, Bali, Denpasar. Makanya karena saya dari Denpasar, aku coba isolasi dulu 14 hari, maksudnya nggak ketemu sama anak istri. Nah, karena akhirnya terus tanggal 10 baik ke tadi, karena nggak membaik, aku putusin ke dokter. Aku mau sama istriku, aku tak ke dokter dulu deh, aku rasanya kok kayak gini ya. Ya karena ke dokter itu sebenarnya kondisinya juga agak lemes. Ya ini agak sedikit membahayakan, jangan ditiru sih sebenarnya. Karena ini dokter ini ke poli umum atau dokter yang berbeda kan? Ini dokter yang berbeda. Jadi aku sempat pindah rumah sakit. Ya, jadi bukan ke rumah sakit yang pertama, pindah rumah sakit karena negatif. Terus aku coba karena ada beberapa kenal teman yang jadi dokter. Sempat aku chat sama dia, aku kondisi kayak gini ya. Dia bilang coba deh kamu ke sini, tak periksanya, gitu loh. Ya udah, akhirnya ke sana sendirian tuh. Makanya bilang karena kondisinya udah apa ya istilahnya, udah ya kayak lemes banget lah pokoknya. Nyetir sendiri, makanya saya bilang jangan ditiru, tapi kondisinya saya baca itu adalah takutnya adalah kalau orang bareng gitu kan takutnya bisa menular. Saya juga agak khawatir, ini mau berangkat sama siapa? Kalau sama istri, takutnya istri ketularan dan segala macam. Ya udahlah, aku putusin berangkat sendiri ke dokter. Ketemu ke dokter pindah rumah sakit, dia periksa, dia diagnosa. Memang kalau karena waktu itu kalau pagi itu rata-rata demam yang panas yang aku rasain normal. Jadi kalau pagi itu memang aku normal. Suhu sekitar 36, paling mentok itu aku pernah tes sendiri 36 sampai 37 maksimal. Tapi kalau udah mulai siang menjelang sore, itu panasnya udah mulai tinggi. Panasnya udah mulai tinggi. Nah, karena kebetulan juga pagi aku minum obat kan, jadi ke dokter, akhirnya dokter bilang, dia tanya rapid lagi ya, ya udah saya bilang rapid lagi, foto ronsen paru-paru. 5 hari ya dari tanggal 6 ya berarti ya? Ya betul, 6, 7, 8, 9, 10 ya betul 5 hari. Jadi 5 hari tadi foto rapid, ronsen lagi, hasilnya pun masih negatif dokternya. Rapid hasilnya masih negatif. Dokter pun ngomong ini masih negatif, dia bilang. Masih negatif. Kemudian, tapi karena saya ada gejala yang dokter juga masih agak ragu untuk menentukan apakah saya COVID atau enggak, karena gejalanya kan COVID ini kan mirip-mirip, bisa tipes, bisa malaria, karena
Iya. gejalanya mirip-mirip dokter cuma bilang, "Kamu kelihatannya harus opnam karena kondisi kamu, agak agak begini, saya agak was-was kalau kamu di rumah," dia bilang begitu. Saya bilang, "Oke Dok, saya mau opnam sih, saya mau opnam, tapi opnamnya seperti apa?" Nah, karena waktu itu belum karena yang rumah sakit yang saya itu adalah bukan rumah sakit rujukan, Hmm. jadi, rumah sakitnya tidak berani, terima saya. Karena kalaupun terima, itu adalah digabung di dalam, satu ruangan besar, jadi gabung Sama sama dengan pasien yang yang lainnya. ya, yang terkena itu. Ya, yang sudah diindikasi positif dan seterusnya. Tapi, Oke. karena waktu itu saya masih berpikiran bahwa, "Oh, saya tuh hasil rapid negatif, ya hasil rapid negatif 2 kali, masa saya positif sih?" Gitu loh. Mhm. Jadi saya tetap ngotot, saya nggak mau. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan, akhirnya dokter menyarankan, "Coba deh kamu cari, yang kalau memang kamu takut, coba saranin cari yang rumah sakit yang mungkin rujukan COVID atau bagaimana, tapi yang bisa isolasi mandiri. Karena kalau misalnya kamu nanti masih nggak negatif, ya kamu bisa pindah ke ruangan yang non COVID," gitu Oh, loh. oke, heeh. Oke, ya udah akhirnya, eee, singkat cerita aku opnam. Mhm. Opnam, ke rumah sakit yang tadi disarankan. Kemudian waktu itu diterima di UGD, aku dengan, berbagai surat pengantar dan lain-lain, langsung diterima di UGD dan diarahkan ke Poli Covid waktu itu. Oh, ada ya poli Ya Covid Poli ya? ada, di Surabaya ada, yang rumah sakit yang tadi saya bilang rujukan tadi, Oke, heeh. di Poli Covid, diterima oleh seorang dokter yang memang dia tangani Covid, Mhm. kemudian saya tunjukkan semua, tapi saya nggak bisa banyak ngomong karena dia lihat kondisi saya, dia cuma ngomong, "Kalau lihat kondisimu," saya langsung dokternya bilang, "Kamu kelihatannya positif Covid," dia bilang. "Tapi Dok, saya hasil rapidnya negatif dan lain-lain." Ya, saya agak ragu, "Tapi kalau lihat kondisi kamu, kamu positif Covid," dokter bilang begitu. Tapi ya udah karena kamu mau opnam, ya udah opnam ya, opnam dulu, nanti kita lanjutin lagi. Jadi, saya bilang waktu itu udah saya setengah sadar, setengah enggak, jadi pada saat masuk ke ruangan itu saya sudah didorong pakai Kursi roda. kursi roda udah. Oh. Ya, jadi sudah setengah nggak sadar gitu dan setengah-setengah sama itu udah agak linglung lah. Setelah Mhm. pokoknya ditangani masuk ke, ruang isolasi, jadi itu sudah pasang infus karena kondisinya kan memang saya mual, jadi memang mual itu saya agak susah Mhm. makan, jadi pasang infus, karena nafas masih pendek-pendek, pasang namanya oksigen. Mhm. Jadi, beda ya bukan respirator tapi oksigen, jadi selang oksigen biasa, jadi, sebagai bantuan untuk supaya, dapat oksigen lebih banyak, gitu aja. Mhm. Terus kemudian, udah ditanganin sama mungkin oh iya sorry, sama rekam jantung, jadi jantungnya direkam, jadi sebentar aja, dokter cuma bilang, "Besok saya akan tes kamu swab, karena yang bisa menentukan, kamu positif COVID atau enggak hanya swab. Memang rapidnya negatif, tapi kalau, enggak, ya udah berarti kamu memang sakit biasa, saya akan pindahkan ke ruang yang lain." Oke, setelah itu oke saya swab, dokter bilang berturut-turut ya, 1 dan 2. Oke, Maksudnya kemudian, turut 1 dan 2 itu bagaimana? berturut-turut itu maksudnya hari ini kan tanggal 10 aku masuk, tanggal 11 itu aku, swab yang pertama, Oke. tanggal 12 swab yang kedua. Karena untuk membuktikan bahwa benar aku positif atau enggak, untuk meyakinkan dokternya. Karena ada beberapa kejadian menurut dokternya positif, tapi, negatif, terus keduanya positif dan sebaliknya. Oh, gitu. Karena ada beberapa kondisi saya juga nggak tahu sih kenapa seperti itu, tapi dokter, mengatakan ada yang seperti itu. Nah, Mhm. akhirnya tes swab pertama, kedua diambil tanggal 11, 12, kan itu kan butuh waktu cukup lama. Jadi sekitar 4 atau 5 harian untuk bisa tahu keluar hasilnya. Jadi singkat cerita tadi tanggal 10 aku masuk, itu pemulihan kondisi memang, pemulihan kondisi, tapi memang, gejalanya sudah mulai mulai lumayan agak, apa ya, nggak enak badan lah, panas tetap, terus kemudian batuknya itu batuk kering kering, bener-bener kering. Jadi, Semakin parah gitu ya? kayak gatel, ya, kayak gitu loh. Mhm. Mhm. Semakin ya bilang parah, ya lumayan lah. Jadi kondisinya agak berat itu sekitar di 7 atau 10 harian di awal.
7-10 hari. 10 setelah pertama kali aku masuk operan 7-10 hari itu agak lumayan parah lah. Jadi batuk terus. Jadi batuk itu kayak apa ya? Bisa nggak berhenti. Kadang aku pernah coba lihat jam itu bisa sampai 5. Jadi agak sampai bungkuk gitu loh sakitnya sampai kalau batuk gitu. Nah, singkat cerita keluarlah hasil tes swab yang pertama, dan dinyatakan positif. Nah, dokternya datang, dia bilang, "Pak, hasil kamu positif." Saya bilang, "Hah? Saya positif, Dok?" "Ya, tenang, tenang." Dia bilang, "Masih ada hasil swab yang kedua." Dia bilang, "Oh ya wis. Ya semoga tidak apa, semoga tidak apa." Ya udah, saya tunggu besok, akhirnya besok keluar beneran dan dinyatakanlah saya positif yang kedua. Berarti saya benar-benar positif COVID karena hasil tes swab yang 2 kali berturut-turut tadi itu. Swab, tunggu Tan, bedanya rapid dan swab itu gimana Tan? Mungkin banyak yang belum tahu. Oh iya, jadi gini, teman-teman yang tahu, kan sekarang rapid itu kan screening awal. Jadi ini berdasarkan, mohon maaf kalau ada teman-teman yang sahabat Jolin yang mungkin dokter, mungkin kalau ada yang salah saya direvisi ya, karena ini setahu saya harus tanya. Jadi gini, rapid itu hanya untuk mengetes yang namanya antibody. Jadi hanya diambil sampelnya dari darah. Jadi ambil darah, jadi ada antibodinya yang muncul nggak? Karena sifatnya virus pasti akan muncul antibodi. Ya, nah kalau namanya swab itu diambil sampelnya melalui lendir. Jadi diambilnya melalui tenggorokan dan melalui hidung. Ambil sampelnya. Tanpa darah. Tanpa darah. Oh, tanpa darah. Jadi swab itu hanya pengambilan sampel lendir yang ada di tenggorokan dan di hidung. Nah, kalau rapid, jadi teman-teman itu dia hanya cek antibody tadi, tapi kalau yang swab itu dia untuk periksa namanya ada antigen atau enggak, antigen atau tidak. Nah, kalau yang kasusnya kayak seperti saya itu kan rapidnya sempat 2 kali kan negatif. Iya. Nah, 2 kali negatif, baru yang swab pertama, kedua sudah mungkin 7 hari, ya 7-8 hari itu baru ketemu positif lah. Kalau teman-teman hasil swab rapid negatif itu bukan berarti bebas COVID kayak saya misalnya. Karena kan awalnya negatif. Tapi kalau jadi bisa jadi kalau yang dokter info ke saya, berarti kalau hasil tesmu negatif rapid, yang rapidnya negatif, itu bisa jadi antibodinya kamu belum keluar. Jadi belum ada antibodi untuk melawan virusnya. Jadi belum kedetek. Ya, tapi kalau misalnya hasil rapidnya positif, itu bukan positif, bahasanya reaktif, bahasanya agak dibedain antara positif sama reaktif, karena awal-awal orang nggak bingung. Nah, jadi kalau hasil rapidnya adalah reaktif, itu bisa jadi ada 2 kemungkinan. Satu, emang benar karena kita terinfeksi COVID, atau kita lagi sakit, tapi kondisinya lagi nggak fit. Contoh misalnya, kalau kita lagi rapid dan kita misalnya lagi flu misalnya, itu hasil rapidnya bisa reaktif karena sama-sama oleh virus. Dia tidak bisa membedakan ya? Nggak bisa membedakan, jadi hanya screening awal seperti itu. Tapi kalau sudah PCR, sudah yang hasil swab tadi, ya pasti. Jadi orang kalau sudah positif biasanya diarahkan ke swab. Jadi kalau sudah hasil rapidnya sudah reaktif, diarahkan ke swab biasanya seperti itu untuk meyakinkan bahwa kita kena COVID atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian setelah hasilnya keluar, berlanjut berarti ya perawatannya di rumah sakit kan? Masih berlanjut. Jadi setelah kan hasil tes itu keluar positif, ya pasti mentalnya pasti down, pasti itu udah. Cuma waktu itu memang bersyukur sekali punya keluarga, punya temen, ya kadang-kadang kalau ya sedikit ada drama lah di keluarga, ya ada mereka kenapa bisa kena dan segala macam, ya saya juga ngomong, ya kalau bisa kena di mana, kena sama siapa, ya nggak tahu, namanya virus, orang kita juga nggak tahu kalau orang seperti itu. Tapi dokter waktu itu, ya saya ingat betul dokternya menanyakan begini, "Pak, Bapak sakit COVID, udah tenang aja, Bapak nggak usah khawatir yang berlebihan." Dia hanya menyarankan mending Bapak nggak usah lihat berita COVID itu, udah stop aja, nonton film aja yang menyenangkan,
sekarang tugasnya Bapak adalah kondisi Bapak harus pulih, karena harus pulih. Karena pada prinsipnya dia bilang, COVID itu seperti kayak sakit flu biasa, akan hilang, akan sembuh, tapi dengan imun yang benar. Maksudnya imunnya harus kuat. Kalau seandainya Bapak dirawat, berarti Bapak ada gejala yang harus dirawat, yang harus diberesin atau disembuhin, yang memang itu perlu perawatan khusus, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau sudah nggak ada gejala, bukan berarti bisa sembuh, bisa. Kalau tanpa gejala bisa, tinggal jangan nularin, karena kan prinsipnya adalah virus, seperti itu. Nah, waktu kamu tahu terkena positif itu, kemudian istri sama anak nggak ikut dicek juga kan? Oh iya, Serumah. pada saat, ya betul betul. Jadi pada saat aku sudah dikatakan positif, waktu itu langsung ya antara deg gitu kan, ya udahlah. Yang terpikir pertama kali memang adalah istri dan anak, karena kebetulan aku punya 2 orang anak, cewek sama cowok, umurnya masih 6 sama 4, jadi ada sedikit kekhawatiran juga. Akhirnya saat aku telepon ke istriku, aku bilang, "Kamu mau coba ke rumah sakit sekarang, ke rumah sakit lainnya kan, untuk kamu tes swab," saya bilang. Langsung swab ya? Langsung swab. Terus dia bilang, "Loh boleh Kak?" Kan biasanya memang, metodenya kan harus swab dulu, metodenya. Nah, tapi waktu itu aku bilang, karena aku bilang sama dokter, karena dokternya cukup lumayan membantu, jadi dibilang, "Saya akan kasih surat rekomendasi untuk langsung swab karena, ini adalah kan orang terdekat yang pertama kali ketemu. Jadi, Iya, betul. nggak perlu rapid dulu, langsung swab aja." Nah, akhirnya dengan pakai surat rekomendasi dokter tadi, istriku sama anak bisa swab dan puji Tuhan, hasilnya negatif, Itu berapa kali swab, Tan? 1 kali aja atau 2 kali? Kalau istriku sekali. Kali ya? 1 kali memang, 1 kali. Karena memang kebetulan begitu swab langsung negatif, ya udah dokternya bilang, ya kemungkinan masih aman lah. Terus waktu itu kan saya juga, menceritakan, jadi pada saat setelah aku menerima, agak gejala itu kan aku sudah mulai mengisolasi diri, dalam tanda kutip, secara nggak langsung sudah mengisolasi diri sendiri, jadi nggak sempat, berhubungan atau berkomunikasi atau bersosialisasi sama istri sama anak gitu loh. Jadi mungkin ya disitulah gitu loh. Nah, kemudian perawatannya seperti apa, Tan, di rumah sakit itu? Kalau secara perawatan sebenarnya waktu itu memang fokusnya memang pulihin kondisi dulu supaya saya bisa makan, terus batuknya disembuhin, jadi supaya nggak batuk-batuk begitu, sama kasih vitamin sebenarnya. Ya ada beberapa obat aku nggak tahu namanya apa, yang pasti kalau aku tanya sama dokter itu, antibiotik, saya juga nggak tahu, lupa namanya apa. Karena memang Itu diopnam terus selama itu atau sudah cabut opnamnya? opnam atau infus? Oh, diinfus untuk karena kan kamu kan Oh, nggak infus. makan tuh waktu itu tuh. Ya, aku infus itu, waktu awal-awal agak intens, jadi nggak lepas. Tapi setelah agak membaik, kurang lebih masuk hari ke berapa ya, hari ke 10, 10 atau 11 lupa. Pokoknya setelah hasil swab yang kedua keluar, jeda 2 hari, itu infusnya sudah nggak intens, tapi memang masih dikasih pada saat malam hari aja. Saya nggak tahu itu obat apa, jujur saya nggak tahu. Jadi aku hanya dikasih obat infus itu hanya di malam hari. Nah, jadi, eee, dikasih obat minum sama infus di malam hari sama beberapa injeksi, juga biasanya pagi, siang, sama menjelang malam, jadi 3 kali. Tapi kalau tanya obatnya apa, saya juga nggak ngerti deh itu obatnya apa aja juga, gitu loh. Jadi memang kalau perawatannya ya pasti ada obat, pasti diminum gitu loh. Yang pasti dokter pulang hanya, apa namanya, mengembalikan kondisi tubuhnya supaya normal dulu, karena yang paling penting adalah itu. Terus kedua adalah, mengenai pikiran. Nah, ini paling pikiran nih, dokter bilang jangan stres. Tapi kalau melihat kondisi seperti itu, siapa orang yang nggak stres kalau dia udah positif? Dan seperti itu, pasti stresnya minta ampun. Aduh, saya aja stres minta ampun kalian.
Itu kan kamu kan nggak boleh dijenguk sama siapa kan pastinya kan waktu itu ya? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi eh karena waktu itu kan aku masuk sendirian, tidak ada prepare bawa baju dan lain-lainnya. Jadi memang baju disediakan dari rumah sakit. Jadi aku pakai baju itu, dijenguk tidak boleh. Jadi yang boleh masuk ke ruangan itu cuma dokter, suster, sama OB. Itu pun ada jamnya, tidak bisa sembarangan kecuali aku yang panggil. Misalnya aku butuh sesuatu yang memang tidak bisa kulakukan sendiri, aku panggil boleh. Tapi ada jamnya karena mereka harus pakai APD ya? APD lengkap. Jadi APD lengkap, kemudian masih didobelin lagi kayak semacam jas hujan gitu ya, jas hujan. Jadi kalau mereka setelah masuk ruanganku, memeriksa atau apa, keluar, jas hujannya itu harus mereka lepas dan dibakar. Jadi mereka harus pakai ganti lagi kayak semacam jas hujan yang baru. Jadi melapisi dulu di depan. Seperti itu. Itu kamu satu ruangan berapa orang kan waktu di rumah sakit itu? Kebetulan aku waktu di rumah sakit satu kamar satu orang. Kebetulan satu kamar satu orang. Karena memang waktu itu masih belum terlalu banyak orang yang masuk ke rumah sakit yang karena infeksi COVID sih waktu itu. Bukan dirujukan rumah sakitnya? Eh karena yang di rumah sakit itu rumah sakit swasta kan harusnya kalau di Surabaya setauku itu kan rumah sakit rujukannya di Surabaya itu adalah di Dr. Sutomo ya. Iya, Nah, iya. sebagai sama Airlangga kalau nggak salah ya. Itu sebagai rumah sakit rujukan utama. Terus kemudian ada beberapa rumah sakit swasta lainnya yang dikasih. Lah, kebetulan aku di rumah sakit yang swasta tadi itu. Oh, oke, oke. Nah, kemudian saya dengar-dengar, saya pernah kan baca-baca juga kan, tipsnya Hmm. kan biasanya perawatannya kan harus berjemur juga, terus makan Mm-mm. telur kalau nggak salah. Memang seperti itu kan perawatannya? Kalau berjemur, karena aku nggak bisa boleh keluar memang, tapi ruang yang aku tempati, nggak tahu itu mungkin lagi betul atau enggak, saya belum pernah tanya. Cuma, kamar yang tempati itu tanpa ada tirai, Heeh. jadi secara nggak langsung sinar matahari itu masuk ke ruangan. Oh, Dan oke. ya karena terus sudah mendekati ya maksudnya pas kondisiku lagi sudah bisa enak, bisa jalan apa segala macam ya aku coba sedikit olahraga pelan-pelan ya stretching lah, tapi memang secara nggak langsung sinar mataharinya udah masuk ke ruangan tanpa ada tirai memang waktu itu. Mhm, Nah, mhm. untuk mengenai makan, sebenarnya kalau dibilang telur sih enggak, tapi memang harus banyak protein memang. Oke. Nah, masalah protein kan banyak, bisa dari telur, tahu, dan seterusnya. Tapi memang saat itu menu, yang aku konsumsi saat itu memang lebih banyak ke ko menu sehat lah, Oh, sayur, mhm, terus mhm, kemudian ada proteinnya, ada karbohidratnya pasti, kemudian sesekali, 2 hari sekali dikasih beberapa susu. Jadi mhm. lebih, makanan yang 4 sehat 5 sempurna tadi itu. Mmm, Jadi nggak murni melulu telur sih, yang penting makanan sehat yang cukup untuk bisa diterima sama tubuhnya, seperti itu. mhm, mhm. Nah, kemudian, tahunya bagaimana kan kalau itu kamu sudah negatif COVID-nya? Nah gini, jadi pada saat aku terima positif itu, kemudian jeda 2 hari, dokter periksa. Terus kemudian kan kondisi kan sudah mulai membaik tuh, mulai hari ke-10, 11, 12, ya 12 kan kondisi sudah mulai agak membaik. Nah Mhm. itu, dokter bilang, "Kamu tes saya swab ya, nanti supaya saya tahu." Karena, supaya tahu kondisimu kamu masih negatif. Jadi yang bisa membuktikan aku negatif atau enggak ya melalui swab. Jadi aku sempat akhirnya swab yang ketiga, Mhm, swab, terus tunggu lagi 5 hari. Itu swab ketiga aku kondisinya masih positif mhm, mhm. masih positif, tapi memang secara fisik sudah jauh lebih baik. Maksudnya jauh lebih baik sudah, infusku udah dilepas total, udah nggak pakai infus. Mhm. Kemudian, batuk tapi nggak banyak, maksudnya, ya sesekali lah, nggak seperti yang di awal. Panas, sudah nggak panas sama sekali.
Terus kemudian mual sudah cukup lumayan, mualnya sudah hilang, jadi sudah bisa makan enak. Sesak Diare sudah nggak nafasnya? ada. Gimana? Masih sesak nafas? Kalau sesak nafas sih enggak, tapi kalau orang nafas misalnya narik nafas panjang gini, biar orang normal kan bisa. Nah, waktu itu saya mungkin agak sedikit nggak enak, tapi lebih lebih mending, lebih mending, lebih mending, Oke, oke. Nah, gitu. heeh, terus, setelah itu, Nah, setelah jadi swab ketika masih positif? ya udah, karena masih positif, dokter bilang, karena pemerintah masih, memberikan protokol bahwa kalau saya positif kan nggak mungkin saya keluar. Jadi swab lagi yang keempat dan harus, apa namanya, sampai hasilnya negatif. Itu swab yang Jadi swab keempat itu keempat. kapan, Tan? Swab keempat itu jedah 1 hari setelah hasil swab yang ketiga keluar. Oh, jeda setelah hasil keluar ya? Berarti Hasil semingguan keluar. ya? Heeh. Ya, setelah 1 mingguan, ya kurang lebih 5-6 hari lah, itu Mhm. setelah keluar, swab yang keempat. Nah, swab keempat, dokter waktu itu cuma bilang, karena kondisinya Bapak sudah cukup baik, maksudnya sudah ya karena itu sudah bisa aktivitas sih, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain ya, tetap di ruangan itu nggak bisa ke mana-mana. Ya, tapi, sudah bisa aktivitas kan aku bilang tadi, jadi infus sudah dilepas, sudah bisa aktivitas, makan dan segala macam, obat pun sudah nggak ada injeksi, hanya obat minum, itu pun dokter sudah bilang dosisnya sudah dikurangin, dokter cuma bilang, "Kalau hasilmu nanti swab yang keempat negatif, saya izinkan kamu pulang." Seperti Oh, itu. itu obat-obat minumnya ya obat-obat untuk menaikkan imun ini ya? Obat imun atau Setahu saya obatnya cuma yang pasti ada antibiotik, mhm, vitamin vitamin B kompleks kalau nggak salah ya, lupa aku, mhm. itu sama obat mual, itu aja. Oh, oke. Mhm, mhm. Nah, kemudian setelah itu swab-nya yang Ya, keempat, akhirnya swab yang keempat, puji Tuhan tanggal 1, saya pagi-pagi dibangunin suster, "Pak, hasilnya Bapak sudah keluar." Langsung saya bangun, saya bilang, "Gimana Sus hasilnya?" "Hasilnya Bapak swab-nya udah negatif." Puji Tuhan saya udah bilang, "Udah, tanggal 1 dari saya udah hasil swab-nya udah negatif." Saya bilang seperti itu, udah. heeh, Nah, heeh. akhirnya, setelah dinyatakan negatif, suster langsung konfirmasi ke dokter yang handle saya, siang harinya dokternya visit, periksa, kontrol, saya direkam jantung lagi segala macam, supaya memastikan tidak ada masalah, kemudian di Mhm, foto ronsen sebelum saya pulang, iya. eee, dan dari bacaannya dokter bilang "Kamu sembuh sembuh." Tapi dengan catatan setelah saya pulang, saya harus, isolasi di rumah mandiri, jadi, selama 14 hari. Jadi kondisinya 14 hari di rumah, di kamar sendiri, nggak boleh ketemu Mhm. sama keluarga dulu, sambil nanti, seminggu kontrol, sampai 14 hari dinyatakan sembuh, ya udah baru saya boleh aktivitas kembali. Nah, waktu kamu pulang ke rumah itu tetap minum obat, dikasih resep obat atau enggak, Tan? Masih 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 masih. Iya Jadi ya? obatnya eee, masih ada, jadi tapi antibiotiknya udah dilepas, yang dikasih hanya obat, batuk, karena saya masih ada batuknya, Mhm, kemudian, vitamin, itu aja. itu aja. Kalau untuk Sampai, makanan khusus nggak ada ya? tanggal ya itu aja. Untuk makanan khusus nggak ada Nggak ada. Jadi kamu? kalau ada nggak ada. Kemudian kan, waktu kamu isolasi diri 14 hari, seminggu itu balik ke dokter lagi tuh untuk dicek apa, Tan? Yang pasti aku, periksa harus ronsen ronsen, Mhm. kemudian, cek fisik. Waktu itu dokter saya tanya, "Apakah harus saya perlu swab lagi?" Dia bilang, "Nggak perlu, cuma dilihat dari ronsennya aja," dia bilang.
Jadi hanya periksa fisik, kontrol biasa, sama ronsen. Nah, Gitu. kemudian hasilnya sudah oke, negatif. Gituan hasilnya sudah oke. Jadi sudah kembali seperti sedia kala dan baru kali itu aku ditunjukin hasilnya ronsen pada saat aku opnam pertama kali. Jadi kan aku bilang di awal kan sempat opnam yang Iya. waktu pertama kali masuk kan sempat ronsen lagi. Nah itu eh, baru dikasih tahu. Jadi perbedaannya kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi pada saat masuk itu baru hasilnya itu aku ada sedikit kabut putih-putihnya begitu. Jadi kayak orang, karena kebetulan aku kan bukan perokok. Jadi kalau dokter bilang kayak orang bronkitis, kayak orang perokok hasilnya yang di awal. Tapi begitu sudah sembuh, sudah clear, bersih, nggak ada apa-apa. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau menurut dokter itu, apakah kalau kita sudah terkena COVID itu bisa kambuh lagi, Tan? Atau kita sudah Nah, produksi antibodi? gini, kalau secara medis dokter bilang sebenarnya antibodi saya sudah terbentuk sebenarnya. Tapi apakah bisa terjangkit lagi? Dokter bilang 100% bisa. Oh, 100% bisa. Dia oke. bilang, "Loh, Dok, kenapa kok seperti itu?" Nah, dokterku waktu itu menganalogikan seperti ini. Karena ini adalah virus, eee, analoginya seperti kayak orang kena flu atau flu atau influenza. Jadi orang sudah kena flu sembuh. Apakah bakal nggak kena flu lagi? Bisa. Nah, seperti itu. Karena ini kan adalah virus. Tetapi kalau orang yang ditakutkan sama dokter adalah mungkin aku kena dengan kan ini kan virus-virus bisa bermutasi kan, Iya, bisa iya. bermutasi. Nah, kalau sama virus yang nggak bermutasi, kemungkinan kamu kena mungkin nggak terlalu banyak. Tapi yang takutin kalau virusnya bermutasi, itu yang bisa menyebabkan kamu kan bisa kena lagi, seperti itu. Gitu ya. Wah, berarti ini kan Jadi, nggak akan habis-habisnya ya kalau misalkan bisa kena lagi gitu, Tan? ya betul, betul, betul. Jadi, ya sama aja kayak kita kena flu, apakah flu itu selesai berhenti kan enggak. Pasti ada suatu saat ada yang kena flu seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau dokter bilang, ya virus ini ya karena namanya virus, karena kita juga nggak ngerti dan masih belum ada vaksinnya sih yang sampai sekarang kan jadi permasalahan belum ada vaksinnya. Jadi bakal kena lagi bisa seperti itu. Oke. Nah, tadi saya lupa tanya, waktu kamu kontrol itu kan itu dicek lagi ya, di-swab lagi itu enggak perlu, Tan? Enggak, hanya waktu itu dokter waktu kontrol saya sempat tanyain, dokter bilang nggak perlu swab, hanya perlu ronsen. Jadi dia lihat hasil fotonya dulu. Kalau hasil fotonya masih menurut dia membutuhkan swab, ya saya swab. Cuma waktu itu setelah di ronsen, dibacain, diperiksa, ternyata hasil paru-parunya clear, jadi nggak perlu swab. Kemudian kan harus isolasi mandiri seminggu lagi toh waktu itu ya berarti ya. Betul, 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 Masih betul. dikasih resep obat juga sampai 1 minggu itu. Enggak, jadi waktu itu setelah dikontrol, obatnya yang obat batuk, untuk batuk disuruh stop, tapi dengan catatan kalau kamu batuk ya diminum aja, tapi vitaminnya suruh habisin, udah itu aja. Jadi Setelah nggak itu ada tambahan obat lagi. setelah habis sudah selesai. Sudah selesai, nggak ada lagi. Nggak perlu kontrol lagi ke dokternya. Enggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Oke oke, Gitu. aduh. Nah, apa namanya? Eh sekarang saya mau tanya Tan, saran-sarannya buat Sobat Joli itu bagaimana kok bisa survive dari COVID? Karena kan banyak juga kan berita yang meninggal kan juga banyak ya. Betul. Nah, tips dari Tanoyo sendiri seperti apa menghadapi COVID supaya bisa survive gitu loh, bisa sembuh gitu loh. Sebenarnya tergantung gejala ya, tergantung gejala. Jadi gejala itu kan gejala umum yang dialami COVID yang seperti tadi panas, batuk, terus ada diare, lemes dan segala itu kan gejala umum yang dialami orang kena COVID. Nah, Iya. tapi untuk sembuhin yang pasti satu pikiran harus nggak boleh stres karena itu nanti kembali ke imun itu yang pertama. Yang kedua karena puji Tuhan aku nggak ada penyakit bawaan.
nggak ada penyakit bawaan seperti diabetes dan seterusnya, nggak ada. Jadi mungkin karena itu juga yang membuat prosentaseku untuk kesembuhannya semakin gede. Nah, tetapi yang membuat masalah itu kan banyak yang kejadian kasus meninggal itu kan karena dia ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan yang membuat karena itu kan secara fisik lemes, kayak saya bilang tadi lemes gitu loh. Jadi lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya benar-benar fisiknya drop. Nah, itu yang mungkin akan memperparah kalau dia ada penyakit bawaan. Tapi kalau pada prinsipnya kalau mau suruh atau enggak, yang paling penting ngomongnya sih enak, jangan stres. Tapi saya yang jalanin ya juga stres. Jadi kan di kamar nggak ngapa-ngapain seharian gitu. iya, betul. Ya mungkin hanya ditemenin TV gitu, temenin TV. Jadi berusaha untuk tidak berpikiran negatif. Jadi berpikiran positif. Maksudnya ya waktu itu sih aku punya tekad kuat adalah aku harus sembuh. Aku harus sembuh karena kalau aku nggak sembuh susah nanti yang lainnya. Gitu loh. Karena yang pasti kemauan sembuhnya harus kuat, benar-benar harus kuat dan ditanamin di otaknya dan aku harus sembuh 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 sembuh. Jadi ya puji Tuhan ya karena doa juga orang keluarga, mama, istri, anak doain semua, teman-teman doain semua ya karena Tuhan juga yang bisa buat aku sembuh juga gitu loh. Jadi tipsnya ya memang harus nggak boleh stres, udah nggak boleh stres, benar-benar stresnya harus dilawan memang benar-benar harus dilawan. Oh gitu ya. Itu kalau Hmm. selama perawatan gitu istri boleh kontak-kontak boleh kan? Nggak masalah kan? Telepon atau apa? Kontak hanya melalui video call karena kan nggak boleh ketemu. Iya, iya. Masih boleh diizinkan, tapi kalau sudah terlalu lama pegang gadget kadang-kadang biasanya susternya datang, kadang diomelin, "Pak." Karena kan kalau pegang gadget itu biasanya kan, entah mau lihat berita, mau lihat apa, kadang-kadang kan, fisik terkuras, padahal benar-benar harus istirahat total supaya, imunnya kembali, seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya. Berarti masih ada pengharapan ya, Tan ya, buat orang yang terkena COVID untuk sembuh ya? Pasti harus ada. Jadi teman-teman kalau yang kena COVID, yang paling penting teman-teman jangan stres dulu. Terus, Jangan down gitu ya mentalnya ya? ya mentalnya jangan down dulu, jangan down dulu. Ya memang sih saya bilang tadi, ngomong sih enak, yang jalanin setengah mati. Tapi kalau saya udah jalanin, ya memang salah satunya yang membuat bisa, recovery adalah pikirannya jangan sampai stres dan harus memang ya banyak berdoa. Berdoa itu kan salah satu, yang bisa menenangkan pikiran kan, yang menenangkan pikiran. Ya kalau dibilang pasrah, ya pasrah. Kondisi seperti itu kita mau siapa, ya pasrah. Ibaratnya mau dikasih obat apa aja diapain, ya saya pasrah, namanya saya juga ngerti, gitu loh. Tapi yang paling penting adalah memang pikiran harus tenang dan hatinya harus seneng sih, gitu loh. Itu aja ya, tips-tipsnya ya? Mhm, tipsnya cuma itu. Oke. Ada yang mau kamu sharing lagi? Apa ya, mungkin teman-teman perlu yang saya sharing adalah begini, ini kan adalah virus, jadi teman-teman tetap, karena sebenarnya kalau pada saat ada sedikit kejadian unik sih, uniknya adalah begini, yang saya bilang tadi, semua orang pasti akan tanya, "Kok bisa kena positif sih? Emang kamu nggak pakai masker? Kamu nggak pakai nggak sering cuci tangan? Nggak kenapa?" Saya waktu itu hanya ngomong, "Loh, saya itu pakai masker, kalau bawa hand sanitizer bawa, cuci tangan, ya seingat saya cuci tangan," saya bilang. "Cuci tangan." Ya dibilang rajin sekali, ya mungkin sekarang lebih rajin daripada yang kemarin. Nah, tapi kena melalui siapa, di mana, itu pasti kita nggak akan bisa tahu. Jadi yang paling penting memang cara pemutusan mata rantainya memang jaga diri, memakai masker, cuci tangan sih, cuma itu aja sih, nggak ada yang lain sebenarnya. Karena yang kita lawan itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dilihat, kecuali bisa dilihat ya, jadi kita bisa hindar. Tapi kalau seperti ini, nggak ngerti, karena orang yang kena positif COVID pun tanpa gejala Iya, juga banyak betul. sebenarnya. Nah,
apakah mereka sadar ya kalau kayak awal tadi orang saya aja kondisinya seperti itu saya masih aja berpikiran saya nggak positif, saya positif walaupun hasilnya menunjukkan saya positif tapi ya semua orang pasti nggak mau sakit kan semua orang ya kalau udah nggak ada gejala seperti itu ya kita nggak akan bisa tahu gitu dia membawa virus atau enggak atau kan kita juga ngerti gitu. Tapi yang penting dengan kondisi sekarang apalagi sekarang sudah kondisi new normal ya jadi saran saya untuk masalah protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, sering cuci tangan. Ya kalau sekarang mungkin jangan sharing barang-barang yang digunakan sehari-hari eh, ke teman sih atau ke siapa, jangan berbagilah. Bahkan di keluarga pun sudah mulai pisah-pisah. Ini saya, ini istri, ini anak, jadi nggak campur-campur. Jadi ya, apalagi sekarang sudah mulai aktivitas kembali, kita juga nggak ngerti sih. Jadi prinsipnya protokol kesehatan itu yang penting sebenarnya. Oke, Sobat Jolin, demikianlah sharing-sharing saya dengan Tanoyo tentang bagaimana dia bisa survive dari COVID. Dan saya berharap apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan tetap semangat, tetap punya keyakinan bahwa COVID itu bisa sembuh ya. Jadi jangan down, jangan sampai berpikiran negatif yang aneh-aneh, tetap berpikiran positif, dan tetap punya semangat untuk hidup ya. Oke, sekian. Thank you, Tan, buat waktunya. Oke. Sampai ketemu Thank lagi you. Ya. Ya. Bye. Bye.